يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك bahwa ketika ada masalah jangan fokus pada masalahnya, tetapi pasrahkanlah semuanya kepada Allah. Jangan menuhankan dirimu. Ketika kamu mencari dunia, maka jangan tertuju pada dunianya, tapi mendekatlah kepada yang punya dunia. Saya ulangi lagi, nggih. Ini ijazah yang sampai saat ini wallahi demi Allah saya pegang, walaupun saya belum benar-benar menjadi orang yang baik. Ini ijazah demi Allah, ijazah dari abah saya sendiri, orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri, Pak Sutowo. Dia menyampaikan kepada saya waktu saya masih berangkat ke pondok, kalau kamu mencari ilmu, jangan kamu fokus pada ilmunya, tapi kamu mendekatlah kepada yang punya ilmu. Kalau kamu mencari ilmu, mendekatlah kepada yang punya ilmu. Dan yang kedua, mendekatlah kepada yang dititipkan ilmu. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang dititipkan ilmu, guru kita. Dan yang kedua, ketika kita ingin mencari dunia demi Allah ini, maka jangan fokus pada dunia, tapi mendekatlah kepada yang punya dunia. Ini agak-agak pusing memang dipikirkan. Sampai pengen dunia tapi ra entuk mikirnya dunia iki ya. Lek mau carane mikir, nanti tak ajarin. Alhamdulillah setiap hari ada yang memberikan bantuan semen. Kita mau lihat-lihat dulu perkembangan pembangunan Padepokan. Sekarang ini dalam tahap pondasi. Pondasi. Iya sayang. Dalam sayang. Apa? Pondasi. Tapi apa? Pondasi itu ya pondasi. Pondasi. Iya. Nggih sayang. Iya. Iya sayang.
Hari nyurungin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bapak, niki pembuatan untuk satu kotak ini berapa hari nih Pak? Yang ini setengah hari. Oh setengah hari ya? Nah, yang 2 baris ini lah. Hmm. Yang ini kemarin. Mm-mm. Yang ini pagi. Mm-mm. Setengah hari. Iya. Karena memang yang kerja banyak ya. Berapa Yang orang? kerja banyak. Ini ada 80. 19. 19 ya. Iya. Masih ada yang balik belum sini lagi. Terus setelah ini nanti prosesnya Pak? Setelah selesai ini? Ini pembesian. Oh pembesian Nah, nanti. setelah ini siap. Selup itu ya? Iya, selup. Tapi selupnya ini nunggu ini dulu, nunggu Nah. selesai pengurukan ini. Iya, enggak. Enggak langsung ya? Nah, langsung. Seandainya ini sudah siap sampai sini kan, boleh lah. Nanti sambung sampai kan 12 meter pembesian kan. Nanti tinggal sampai sini. Oke. Sudah boleh Iya. jalan. Ini yang untuk ruang Ini ruang ini kamar ya mungkin. Ini Ke kamar sini pribadi. pribadi ini ialah untuk apa namanya? Rukiahnya ya ini Ya, ya. rupiah. Nah, ruang rupiah. Siap. Siap, siap. Oh ini Oh, pendidikan. Yang ini rupiah. oh ini pendidikan. Iya. Nah, sebelah sini nanti rukiah. Nah, ini yang rupiah. Ini Ini konsultasinya sini. konsultasinya. Oh. Sebelah sini ada dapura, Mm-mm. kan? Dapura ini. Mm-mm. Ini sudah dekatan dinding. Mm-mm. Siap, siap. Sebelah sini ruang tunggu. Mm-mm. Mungkin Anak 300 orang siap, siap menampung. siap, siap. Iya, matur suwun nggih. Nggih. Barakallah. Kalau pengurukannya ini masih kurang berapa truk lagi kira-kira Pak? Masih banyak. Masih banyak. Udah 4 Baru 4 truk. baru ini hari. Oh, baru 4 truk. 4 hari ini Sama 4 truk. kemarin berarti 7. Masih 7. Sedangkan yang dibutuhkan sebanyak Sekitar 130-an. 130 truk ya. Masih banyak lagi. Sehari baru ngirim 4. Sehari baru ngirim 4. Iya. Iya, matur suwun. Assalamualaikum. Bentar. Ini suruh naruh di sana saja ini. Ini. Tata di sana. Kita tata di sana aja, dipasang di sana.
Mm-mm. Gendong sayang. Ini sedang dibersihkan ya. Ini sedang dibersihkan lahannya. Jadi dong aja ya, jalannya susah. Ye, monggo. Tuh sedang dibersihin lahannya. Ini lagi bersih-bersih ini. Lagi bersih-bersih Kang. Siap. Ngawi. Dari mana jenengan gitu? Malang, Singosari. Insyaallah. Udah berapa hari di sini Kang? 4 bulan ya. Masya Allah. Amin amin amin. Gitu ngerti nengah. Ini saya mana Pak yang saya bersihkan Pak? Sampai ujung sana nanti. Ujung sana ngadep sana nanti. Insya Allah. Hati-hati loh yang. Amin amin. Sehat selalu ge. Sampai sini ya. Istirahat. Dalam apa? Ya kalau buat kita pohon bambunya jangan ditebang, jangan dimatikan. Dalam? Udah ditebangin ini yang udah laku ya. Ayo kita berangkat ke pondok, banyak saudara kita yang nunggu. Udah laku belum ya yang ya? Kalau belum laku tanya yang Yang mana? belakang itu. Buat ini, buat berobat. Kenapa nggak kamu iyain? Jadi masih tanya sampai aja ya. Ya nggak apa-apa guys. Sehat bah. Pesanto. Siapa yang mbah? Mama dari sana. Ya, manas Yang nawarin siapa? orangnya. Coba tanya aja. Sekarang nanti ya.
Assalamualaikum. Monggo. Keluar sehat nggih. Monggo. Duh, apa? Bisa nyala Rek. Bisa matikan lagi. Pona. Nggih. Matur suwun, Siap. Gus. Suwun. Barakallah. Assalamualaikum. Monggo. Nggih. Coba bisa lihat di YouTube. Nggih, nggih barakallah. Sehat Pak nggih. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, monggo. Assalamualaikum. Ibu. Nggih, barakallah. Dari Majalengka. Alhamdulillah. Lihat di YouTube ganteng asli juga. Ya Allah. Ganteng alhamdulillah. Monggo Ibu. Nggih, assalamualaikum. 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 Monggo Kang. Di pondok. Assalamualaikum. Monggo. Monggo. Ayit belum mandi Ayit. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu, barakallah. Dari mana ini? Saking Trenggalek. Nyuwun foto Gus. Siap. Monggo. Leh, foto leh. Siap, difotoin dulu. Oke, Sun, matur suwun nggih, sehat ya Bu. Alhamdulillah. Oke. Oh yang mau lewat dulu itu. Monggo Ibu. Monggo. Ayit, jalan. Jalan. Sehat ya. Barakallah. Barakallah. Sehat ya. Barakallah. Berapa hari ini bahasan yang daftar? Assalamualaikum. Dari mana ini Kang? Tulungagung. Oh, Tulungagung. Nggih, enggak. Assalamualaikum. Nggih. Monggo Bapak. Tulungagung. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Monggo ke dalam. Ibu. Barakallah, monggo. Assalamualaikum. Monggo. Barakallah. Kang Dede udah sehat apa belum? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sakit udah berapa hari ini? Monggo sedaya nih. Oh, joget. Oke, barakallah, sehat ya. Iya, assalamualaikum. Dari mana ini? Dari Malang. Oh, Malang. Kaki lagi lagi ngatur gue. Kenapa Bapak? Kenapa Bapak? Sehat ya? Ngatur gue. Oke, sehat. Assalamualaikum. Salam. وصحبه وسلم
وسلم اللهم صل وسلم sehat, وبارك على perkasa, سيدنا محمد نور ذاته وسر الساري في سائر الأسماء وصفاته وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور ذاته وسر الساري في سائر الأسماء وصفاته وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وسر ساري في سائر الأسماء وصفاته وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وسر ساري في سائر الأسماء وصفاته وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وسر ساري في سائر الأسماء وصفاته وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وسر ساري في سائر الأسماء وصفاته وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo bacanya pakai rasa, pakai rasa bacanya, pakai rasa. Mulutnya membaca, hatinya merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur sayyidina Muhammadin nur zati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Minta air putihnya saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wasir sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wasiri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wasiri sari fi sairil asma. Sebut nama kedua orang tuanya. Baca al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedulur batin, anak batin, sebut nama diri sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
Muhammadin nuriz zati wassiri sari fi sairil asma'i wassifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah apabila di dalam diri saya, keluarga saya, usaha saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga dan usaha saya. Saya memohon ya Allah dengan izin dan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan tersebut, gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya memohon ya Allah, hilangkanlah semua gangguan ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Duduk tegak, zikir Allah, Allah, Allah. Dalam hati zikir Allah, 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 Allah. Jadi, alhamdulillahirabbil alamin. Sambil zikir Allah, Allah, saya mau memberikan sedikit tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari yang berbahagia ini, kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bukan hanya bertemu secara zahir, tetapi juga bertemu secara batin, dan benar-benar menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Menjadi sedulur, benar-benar saudara dari dalam dan juga dari luar, bukan hanya manis-manis lambe, tetapi seperti kendi yang airnya itu tawa, benar-benar putih luar dan dalamnya, bukan hanya manis-manis mulutnya saja, hanya untuk pemanis saja, tetapi benar-benar dari dalam, hingga benar-benar berasa secara batiniahnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang saya sampaikan di beberapa malam kemarin, bahwa pernah suatu ketika saya disuruh oleh abah saya untuk mencari ijazah, untuk mendapatkan ijazah dari salah satu kiai yang berada di Lampung. Ketika itu beliau menyampaikan kepada saya bahwa jenengan harus mencari ijazah sholawat an-nurijat ini ke 41 kiai. Nah, ketika beliau menyuruh saya untuk meminta ijazah ke 41 kiai, dimulai dari Gus Rohim. Dari Gus Rohim ini, beliau menyuruh saya untuk datang ke Abbas Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Dari sana Abah menyuruh saya, panjenengan nanti datang ke Lampung untuk meminta ijazah ke Kiai Mukhlis, begitu. Namanya santri kan begitu, disuruh kiainya ya langsung berangkat tanpa banyak bertanya. Nah, bodohnya saya tidak tanya dulu ini orangnya masih hidup atau sudah meninggal kan begitu.
Nah, ketika itu ya saya langsung aja berangkat, nggih, kula bidal. Akhirnya saya berangkat ke Lampung. Nggak taunya sampai di Lampung, kiai yang disuruh abah untuk saya minta ijazah tersebut ternyata sudah meninggal. Dan meninggalnya itu sudah hampir 4 tahun atau 5 tahun yang lalu gitu. Dan saya yakin juga abah sudah tahu karena abah sudah sering ke Lampung kan begitu. Nah, ketika sampai di Lampung saya yang bingung. Ini abah ini nyuruh saya menemui Yai Mukhlis, sedangkan yainya itu sudah meninggal. Apa jangan-jangan saya itu disuruh meninggal ya? Saya mikir seperti itu. Tapi yang namanya santri, disuruh kiai ya budal, buat neng tengah laut aja budal, suruh lari di tengah laut ya lari, taruh tengah hutan ya tengah hutan, namanya santri, langsung budal itu aja. Sampai di sana ya bingung saya. Ini suruh minta ijazah sama yai, tapi yainya kok sudah meninggal itu. Terus bagaimana cara saya nemuinya orang meninggal ini? Bingung saya. Demi Allah bingung. Demi Allah, demi Rasulullah saya bingung. Ini gimana ya cara nemuinya? Cara nemuin kiai ini gimana? Apa jangan-jangan saya itu sama yai disuruh meninggal ya? Akhirnya ya saya yakin dengan kekuasaan Allah bahwa kekuasaan Allah tidak bisa dibatasi dengan keterbatasan akal kita. Apalagi ini yang menyuruh yai. Saya yakin ridhonya orang tua, karena memang orang tua itu ada dua. Orang tua secara dohir, yaitu ibu bapak kandung kita. Orang tua kita secara sebatin, yaitu ibu guru kita, atau guru kita itu adalah orang tua kita. Yang membimbing kita secara batin itu adalah orang tua kita. Orang ini suruhan dari orang tua. Saya yakin Allah pasti akan mempermudah itu. Saya yakin dan hakul yakin suatu hal yang baik pasti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya itu punya ilmu pamungkas, yaitu satu, nggak pernah mikir itu ilmu saya itu. Pokoknya semua saya pasrahkan kepada Allah. Wong bikin siang jadi malam aja mudah kok, apalagi cuma bikin seperti itu kan begitu. Saya pikir begitu. Maka saat itu saya ingat, oh iya, saya itu pernah diijazah sama abah itu Yasin Fadilah ya. Yasin Fadilah, bukannya surat Yasin ini sangat dekat sekali dengan sakaratul maut, bahkan dengan alam-alam jabarut maupun alam malakut. Ini kan surat Yasin ini kan menerangkan tentang setelah kita mati kan begitu. Menerangkan tentang bagaimana nanti kita setelah mati. Ya sudah, saya amalkan saja Yasin Fadilah itu. Yaitu pertama di surat Yasinnya itu, Yasin itu diulang sampai 99 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim itu diulang sampai 999 kali. Terus di innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu diulang sampai 999 kali. Ini dinamakan Yasin Fadilah. Satu kali membaca surat Yasin ini fadilahnya seperti kita membaca 41 hari membaca surat Yasin, fadilahnya seperti itu. Maka saya baca itu terus-menerus. Saya baca terus-menerus di makom itu. Di makamnya yai tersebut saya terus membaca Yasin Fadilah tersebut. Terus saya baca. Nah, di malam kalau tidak salah ke-39 ya, kalau tidak salah. Belum sampai 41 hari. Ke-37 atau 39 saya lupa. Masih sekitar hari-hari itulah. Tiba-tiba itu mata itu berkunang-kunang gitu. Mata saya berkunang-kunang. Wah, saya mau mati. Ini saya mau mati mungkin ini. Karena apa? Karena selama hampir 1 bulan atau bulan lebih lah mungkin, sekitar 39 hari itulah. Makanya itu seadanya. Minumnya kalau pas hujan ya minum air hujan. Kalau ada orang meninggal, ada aqua dikasih ya tak makan, dikasih roti. Sama sekali nggak bawa bekal. Wallahi demi Allah nggak bawa bekal. Bekalnya cuma badan, nggak bawa nasi, nggak bawa apa. Makanya seadanya saja. Nah, ketika malam itu biasanya kan suara jangkrik, suara burung-burung itu kan keras banget. Malam itu kayak sunyi begitu, kayak suara tuh nggak ada, hening banget itu malam itu. Terus tiba-tiba mata itu berkunang-kunang. Wah, ini saya pikir saya mau mati nih. Apa orang mau mati itu kayak gini gitu? Atau jangan-jangan saya mau pingsan ini? Saya pikir kayak begitu. Karena mata ini berkunang-kunang, bleb gitu loh, kayak orang mau hilang kesadaran gitu. Tiba-tiba kanan kiri
makam nisan itu berubah, nggak kelihatan lagi, lama-lama berubah seperti padang pasir gitu. Seluruh apa yang dilihat itu berubah jadi padang pasir. Dan saya lihat itu banyak sekali di situ itu orang yang berkerumun. Nah setelah itu ada yang namplok saya itu, ada yang nempak pek gitu, ada yang nemplak saya dari belakang, ada yang jawil, hei kamu itu kenapa di sini gitu, kamu itu kenapa di sini, tapi bahasanya nggak kayak gini, kamu itu kenapa di sini gitu. Ya saya jawab, saya itu disuruh sama abah untuk nemuin Yai Mukhlis gitu, untuk minta ijazah gitu. Oh jenengan cari Yai Mukhlis, beliau nggak ada di sini, di atas sana gitu. Jadi apa, orang-orang bergumul itu bertingkat-tingkat gitu. Ada yang ahli zikir, ada yang ahli berdakwah, ada yang ahli sedekah, bertingkat-tingkat sesuai dengan apa namanya amalnya gitu. Sesuai dengan amalnya. Nah, ketika itu saya ke sana lah. Nah, ketika saya mau ke sana itu saya melihat banyak sekali cahaya itu seperti datang pergi gitu. Saya sempat tanya kepada orang yang di samping saya itu, ini cahaya apa ya gitu. Ternyata itu cahaya orang yang hidup mendoakan yang meninggal, dan yang meninggal itu kembali mendoakan yang hidup. Dinamakan dengan doa bidoa. Ini sangat penting sekali, saya sampaikan berulang-ulang. Doa bidoa itu sangat penting sekali. Kalau ada orang yang bilang mendoakan orang yang meninggal itu nggak ada guna sini, tak tapi cangkeme kon rene, ayo debat sama saya. Kalau orang ada yang mengatakan orang mendoakan orang mati itu nggak ada manfaatnya, nanti kalau mati nggak usah didoakan orang kayak gitu, biarin aja. Karena apa? Iya. Karena apa? Karena doa ini penting. Bahkan ketika cahaya itu datang, itu ternyata dari yang hidup untuk yang meninggal, dan cahaya yang kembali itu dari yang meninggal ke hidup. Jadi seperti bolak-balik gitu loh. Seperti bolak-balik. Jadi ketika orang yang hidup mendoakan orang yang meninggal, itu sejatinya dia seperti mendoakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang meninggal. Manfaatnya, fadilahnya nanti untuk orang yang hidup itu sendiri. Bahkan kalau orang itu anak mendoakan orang tuanya, subhanallah, luar biasa sekali cahaya terangnya itu. Dan apa yang nanti didoakan oleh orang tuanya, seumpamanya nih, saya mendoakan anak saya bangun malam, sholat malam, saya doakan, ya Allah, semoga anak saya nanti kalau besar menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang segala usahanya dilancarkan oleh Allah, begitu. Nah, ketika saya meninggal, lalu anak saya mendoakan saya, maka doa yang tadi saya sampaikan untuk anak saya itu akan cepat sampai kepada anak. Itu loh. Makanya kebanyakan orang itu hidupnya sengsara bukan karena orang tuanya tidak mau mendoakan, bukan, tetapi karena anak tersebut tidak mau mendoakan orang tuanya. Sehingga apa? Sehingga apa yang didoakan orang tuanya tadi nggak sampai kepada anaknya. Ini pernah saya, demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, saya dulu pernah ketika baru pertama kali membangun usaha di Desa Rejowinangun sini, pertama kali saya disuruh sama Abah sampai ke Blitaro gitu. Abah dulu bilang seperti itu, padahal saya sudah bekerja di Jakarta. Saya sampai di Blitar itu bangun usaha mulai dari nol, cari rongsok itu belum punya sepeda motor. Itu pertama kali itu motor satu dipakai orang dua, jadi saya itu naik di atas obrok itu, seperti itu. Nah, ketika saya bangun usaha pertama kali, sudah mulai berjalan usaha saya itu bangkrut. Karena apa? Karena mobil yang saya punya, saya itu baru punya satu mobil, nggak punya apa-apa selain mobil itu, nggak punya apa-apa. Demi Allah nggak punya apa-apa, punyanya cuma satu mobil itu toh. Motor yang nggak punya, rumah ngontrak, anak masih kecil butuh susu. Jadi punyanya hanya mobil. Mobil itu saya angsur satu bulannya itu 1 juta. Itu saya angsur. Cuman punya satu mobil itu. Delalah waktu beli mobil itu BPKB-nya dipinjam sama kakak saya sendiri untuk pinjam di bank. Nggak kuat bayar, mobilnya dijabel. Mobilnya dijabel bank. Saya yang ngangsur, kakak saya yang make, mobilnya dijabel bank. Udah nggak punya apa-apa. Di dalam rumah sudah nggak punya apa-apa. Jadi kerja bertahun-tahun untuk ngangsur satu mobil, mobilnya hilang. Mobil saya hilang, udah
Akhirnya nggak punya apa-apa, rumah ngontrak, motor nggak punya, sudah nggak punya, cuman badan doang. Sedangkan anak-anak masih butuh susu, anak-anak masih kecil. Akhirnya saya sempat matur sama istri saya. Istri saya nangis, Kang. Ini istri saya ini. Boleh ditanya. Nangis. Nangis kenapa? Karena bekerja bertahun-tahun punyanya cuma satu mobil. Lah mobilnya hilang. Terus akhirnya istri saya nuangis sama saya. Nuangis, terus saya pura-pura kuat. Saya pura-pura tegas lah begitu, pura-pura kuat itu. Saya bilang sama istri saya, enggak apa-apa yang nanti gantinya lebih banyak, lebih besar. Itu pura-pura saya, padahal dalam hati saya bingung. Wis toh nanti gantinya lebih banyak, enggak apa-apa kita tolong kakak kita daripada nanti orangnya masuk penjara. Demi Allah ini masuk di YouTube, nanti kakak saya tahu beliau di Kalimantan. Wis enggak apa-apa, biarin mobilnya di Jabal Bang. Yang penting kakak kita enggak masuk penjara. Loh tapi kita punyanya cuman itu loh, ya enggak apa-apa, insya Allah gitu. Akhirnya apa? Setelah saya ngomong kayak gitu, kan ini untuk nutupi batin saya. Ini kan aslinya bohong. Batin saya kan aslinya bingung. Ya gimana kerja cuma punya satu itu, punyanya cuma harta yang cuma itu malah hilang, nggak punya apa-apa. Sedangkan masih punya anak kecil. Akhirnya saya pasrah sama Allah. Saya ingat lagi ijazah sama abah saya. Beliau pernah mengijazahkan kepada saya, kalau panjenengan terkena masalah, jangan fokus pada masalahnya, tapi fokus kepada yang memberikan masalah. Jangan menuhankan diri panjenengan. Karena dulu saya juga pernah punya kakak saya, orangnya agak-agak badung, akhirnya saya tinggal untuk mondok. Saya tinggal pergi, karena apa? Karena jangan sampai saya berbuat anarkis, karena nggak suka dengan kakak saya. Dan ketika kejadian yang kedua seperti ini, ketika ada masalah, maka saya fokus untuk menyerahkan masalah saya kepada yang memberikan masalah, yaitu Allah. Karena ketika kita diberikan masalah, sejatinya diri kita supaya dekat kepada yang memberikan masalah. Kalau anak kecil itu disentil biar dekat sama ibu bapaknya. Dan anak kecil, anak bayi itu, kalau masih benar-benar pasrah sama orang tuanya, maka akan benar-benar diurus sepenuhnya dengan orang tuanya. Tapi ketika sudah merasa bisa, kan dijarno. Sampai dulu masih bayi, ayo sampai, mohon maaf, sampai BAB, sampai pipis, semuanya kan diurusin benar-benar sama orang tuanya. Tapi ketika sudah agak merasa bisa, kan mulai dibiarkan. Nah, ketika diberikan masalah itulah supaya kita lebih berpasrah diri kepada Allah. Nah, ketika itu saya ingat ijazah abah saya, bahwa ketika ada masalah jangan fokus pada masalahnya, tetapi pasrahkanlah semuanya kepada Allah. Jangan menuhankan dirimu. Ketika kamu mencari dunia, maka jangan tertuju pada dunianya, tapi mendekatlah kepada yang punya dunia. Saya ulangi lagi nggih. Ini ijazah yang sampai saat ini wallahi demi Allah saya pegang. Walaupun saya belum benar-benar menjadi orang yang baik. Ini ijazah demi Allah, ijazah dari abah saya sendiri, orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri, Pak Sutowo. Beliau menyampaikan kepada saya waktu saya masih berangkat ke pondok, kalau kamu mencari ilmu, jangan kamu fokus pada ilmunya, tapi kamu mendekatlah kepada yang punya ilmu. Kalau kamu mencari ilmu, mendekatlah kepada yang punya ilmu. Dan yang kedua, mendekatlah kepada yang dititipkan ilmu. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang dititipkan ilmu, guru kita. Dan yang kedua, ketika kita ingin mencari dunia demi Allah ini, maka jangan fokus pada dunia, tapi mendekatlah kepada yang punya dunia. Ini agak-agak pusing memang dipikirkan. Sampai pengen dunia tapi ra entuk mikirne dunia iki piye? Lek mau carane mikir, nanti tak ajarin. Sampai pengen dunia tapi aja fokus karo dunyane. Lek sampean seneng karo cah wedok, aja fokus karo cah wedoke. Jadi karo bapak ibu sih. Percaya mulut saya. Pegang mulut saya. Kalau suka sama anaknya, jangan fokus dulu sama anaknya. Deketin dulu orang tuanya. Itu dulu, nanti insya Allah anaknya dikasih, nggak perlu sampai minta. Deketin dulu yang sopan, yang santun, bawain oleh-oleh bapaknya gitu. Itu jurus saya itu. Itu jurus saya. Iya. Aja kebayang. Ya ini kembali ke topik bahwa ketika kita ingin mencari dunia, sampai mendekatlah kepada yang punya dunia. Ini pernah saya kejadian seperti itu. Akhirnya iya masih bujang.
Jadi ketika itu saya sempat bingung, lah piye ndak duwe apa-apa ini buat beli susu besok apa, mobil sudah ndak punya, apa-apa ndak punya, sedangkan rumah masih ngontrak. Akhirnya saya ingat ijazah dari kiai saya, dari guru saya, yaitu mengamalkan surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya itu, dan membaca surat Al-Ikhlas. Itu dibaca sambil berjalan di sungai. Jadi ngikutin aluran sungai, ngikuti aluran sungai itu terus saya amalkan. Pernah enggak apa-apa sayang. Terus pernah di Jimbe, pernah di daerah Jimbe sana, di sungai yang besar itu. Ya di sana itu saya ketemu sama sebangsa makhluk yang bernama Aster. Jadi ini makhluk kok namanya Esther gitu. Esther itu bukannya orang Jerman kan begitu. Gak taunya itu memang dari bangsa Jerman sih, saya di anaknya dulu. Dari orang Jerman. Itu ngasih saya uang untuk dibantu dulu sayang. Sana dulu. Jadi beliau itu memberikan saya uang yang kalau dibelanjakan itu bisa balik. Ini demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak mengada-ngada. Saya ketemu sama perempuan dari sungai itu, dari sungai Tempuran di Jimbe itu, ngasih saya uang, namanya itu uang balik. Beliau bilang ke saya, kalau sampean belanjain ini nanti bisa balik selama 7 kali. Berarti nanti kalau 1 bulan sudah dapat 700 juta sampean gitu. Bangsa jin itu. Saya tanya namanya itu Esther. Loh kok Esther gitu? Esther bukannya nama orang Jerman gitu. Ternyata memang beliau itu dulu orang Belanda yang meninggal, nggak tahu kenapa lah, itu nggak tahu bangsa Korenya atau jin yang menggoda saya nggak tahu, di Jimbe itu berikan saya uang balik, uang itu bisa balik. Terus saya bilang sama orang, yang saya cari itu bukan ini, yang saya cari itu bukan ini, yang saya cari itu yang bisa menenangkan batin saya, yang ingin saya itu nggak ingin mendekat kepada makhluk gaib, tapi saya itu pengen mendekat kepada yang maha gaib. Beda ya, antara makhluk gaib sama maha gaib itu beda. Mendekat kepada yang gaib sama makhluk gaib itu beda. Jadi misalnya kalau bertirakat, beriadoh, jangan sampai ada tujuan kepada selain Allah. Ini nanti bahaya. Banyak yang datang. Nggak mungkin sama bertirakat kalau nggak ada yang datang tuh nggak mungkin. Tirakatmu bohong, berarti ngantuk turu paling baik. Kalau orang bertirakat itu pasti banyak yang menggoda. Ada yang datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Banyak yang menggoda. Apa yang paling kamu suka itu nanti yang paling banyak. Kalau kamu sukanya pada wanita, kok ya enek wong teko udo, ayo kinis-kinis sama. Dan itu yang paling kamu suka itu nanti yang paling datang menggoda. Kamu paling suka dunia, nanti yang datangnya dunia. Makanya orang tirakat itu pasti mandi nih. Karena Allah tuh maha profesional. Nah itu pernah saya kedatangan wanita, namanya Esther itu. Ngasih saya uang. Katanya uang ini nanti kalau dibelikan nanti kembali. Tapi saya katakan sama beliau bahwa saya itu enggak ingin mendekat kepada makhluk gaib. Saya itu pengen mendekat kepada yang maha gaib, yaitu yang menciptakan gaib, Allah. Nah itu saya jalan lagi, jalan terus ke malam ke berapa, kira-kira ke 9 lah mungkin. Oh ini ganggu aja, belum ngoyak itu intinya. Nah setelah itu terakhirnya langsung saja ke yang terakhir, entah malam ke berapa, mungkin ada ke malam ke 40 atau lebih. Itu saya ketemu sama orang tua. Iya. Ya udah saya nggak apa-apa. Orangnya itu orang tua, kakek itu loh, tua gitu, orang tua di pinggir sungai, nggak ngasih saya apa-apa enggak. Saya tuh orangnya itu lagi mainan air gitu, sambil pegang cuti itu loh, sambil pegang cuti itu mainan air. Nah pas saya lewat itu, ya namanya orang tua kan saya merunduk, saya nyamping dulu, terus orang itu tanya gitu loh, jenengan itu sedang apa gitu, tapi bahasanya nggak kayak gini, bahasanya halus kromo inggil gitu. Saya aja untuk apa namanya mengikuti bahasanya nggak bisa karena terlalu halus gitu. Sedangkan saya kan ogrok-ogrok. Beliau itu matur sama saya, sama ini tuh sedang apa gitu. Terus saya bilang saya itu ingin mendekat kepada yang maha gaib, yaitu Allah, karena saya itu sedang mendapatkan ujian yang sangat berat sekali gitu. Terus orangnya itu bilang wes mulia gitu. Orangnya bilang wes mulia itu loh, ndak arti kayak disiram banyu, kayak percaya gitu kan. Biasanya kalau orang ngomong kan kita nggak begitu percaya ya. Alah masa iya, ini enggak. Orangnya pas bilang wes mulia, sekarang kamu pulang gitu. Kamu loh nanti pasti kaya, kamu nanti pasti sugih. Karena apa? Karena kamu itu
Kalau semuanya orang tandon air itu sudah diisi air tandonnya itu banyak. Tinggal kamu itu mau menyambungkan untuk mengambil air itu atau enggak. Cara menyambungkannya ya dengan doa. Kamu baca aja Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca setiap malam membaca Al-Fatihah dulu 77 kali untuk orang tua. Setelah itu mendoakan orang tua Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani itu 12.000 kali. Setiap malam. Dan demi Allah, demi Rasulullah, yang dulunya kerja berapa tahun yang kira-kira? 1 tahun ya? 1 tahun atau bahkan enggak yang 2010 sekitar 5 tahun lah. Kerja 5 tahun itu cuma 1 mobil. Setelah mobilnya itu hilang, terus saya mengamalkan itu 1 tahun saya bisa beli mobil 5. Yang 5 tahun kerja cuma dapat 1 mobil, giliran mobilnya hilang, terus akhirnya mengamalkan amalan itu 1 tahun dapat mobil 5, plus bisa beli rumah, plus bisa beli lahan. Tuh. Jadi sampean kalau pengen hidupnya itu mulia, doakan orang tuanya panjenengan. Wallahi demi Allah. Banyak orang itu yang sukses itu kebanyakan bukan dari hasil kerja kerasnya. Bukan, tetapi dari doa orang tuanya. Banyak itu. Hampir mayoritas saya sering berbicara sama orang-orang yang kaya sukses itu, orang-orang besar itu. Kebanyakan orang-orang kaya sukses itu bukan dari kerja kerasnya, tapi dari doa orang tuanya. Dan banyak kebalikannya ini. Banyak orang datang ke sini, matur bu saya ini disantet orang, saya ini hidup saya sengsara karena dijempeti rezekinya sama orang. Itu sebenarnya saya mau ketawa tapi takut dosa. Sebenarnya kebanyakan hidupnya sengsara itu karena apa? Karena durhaka terhadap orang tuanya. Ada 2 dosa yang tidak hanya ditampakkan, tidak hanya ditimpakan di akhirat, tetapi juga di dunia. Jadi aja mikir kowe lek nglakoni dosa iki alah engko aku wis mati. Alah mengko aku wis ning akhirat mbuh enek mbuh ora. Aja mikir ngono. Lek kowe nglakoni dosa iki, yakin demi Allah, Allahu hak saya katakan, sampean pasti hidupnya sengsara di dunia dan di akhirat. Yang pertama apa? Dosa melawan orang tua. Wis tau, mbok masih kowe tiap hari ke makom, ke wali-wali, mbok kowe mendino mara ning makome wali donga sampai lambemu ndader. Kalau kamu sama orang tua kamu tuh durhaka, ora nek gunane, Kang. Ora nek gunane mbok kowe poso mendino, mangane sego putih nyal mutih, lek atimu nglarani wong tuamu, demi Allah nggak akan ada gunanya. Orang tuamu ada 2 loh ya. Orang tuamu ada 2. Ada 2 dosa ini yang bukan hanya ditampakkan di akhirat tetapi juga di dunia. Yaitu yang pertama dosa melawan orang tua. Ini hati-hati sekali. Ngomong ngene, kowe ngomong ngene karo wong tuamu itu udah durhaka. Aja meneh kok sampai kowe nggetak. Nggih, hati-hati tentang dosa ini nggih. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat yang dan semoga kita semuanya bisa menjadi anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Lek kowe pengen anakmu iku berbakti karo awakmu berbakti osek karo wong tuamu. Kalau kamu ingin anakmu itu berbakti sama kamu berbaktilah kepada orang tuamu. Ojo sampai gara-gara kamu durhaka sama orang tuamu, pasti saya katakan anakmu nanti juga durhaka sama kamu. Hati-hati. Kalau kamu nggak mau ngurus orang tuamu, anakmu nanti gak akan mau ngurus kamu. Ini timbal baliknya ini. Kemarin ini saya dapat kabar kalau ada orang itu orang tuanya malah ditaruh di kandang kambing. Astagfirullahaladzim. Ada yang seperti itu. Auzubillahi min dzalik. Nanti kamu tua sama anakmu ditaruh di kandang sapi. Ojo mikir aku wis ngopeni anakku tenanan besan tua aku ora diurusi. Kamu pun dia begitu kok. Orang tuamu sakit ya nggak kamu urusi. Ini hati-hati sekali ini. Hati-hati sekali. Demi Allah saya katakan. Mulut saya ini. Saya bertanggungjawabkan dunia dan akhirat yang saya katakan ini. Kalau sampai sama orang tua durhaka, uripmu soro. Tak ada nih, soro kon lho. Nggih, saya ucapkan terima kasih. Nek wis kandung piye yo? Baik jujur, Pak. Iya, kalau sudah terlanjur maka ada yang bisa dilakukan 3 hal. Yang pertama, kita bersedekah dengan diniatkan untuk orang tua. Pokoknya sama ngelakoni api apa ae. Sampai nyumbang masjid, sampai ngai maam anak, nyenengno bojo, ngai tonggo, bilang, ya Allah, dalam hati boleh. Pahalanya ini saya
sambungkan, saya berikan untuk orang tua. Bukan berarti nanti untuk orang tua semua, itu tetap untuk jenengan. Tapi nanti dengan niat seperti itu saya menyambungkan. Yang kedua, mendoakan orang tuanya setelah habis sholat. Menyambung. Jangan dikira ketika kita sudah orang tua meninggal kita terputus, enggak ya. Ada 3 hal yang tidak akan terputus dengan orang yang meninggal. Yang pertama, anak yang sholat, itu akan tetap tersambung. Yang kedua, amal jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Masih ngoceh saya nggak kena, penting gue apik ngomong. Selama itu tadi didengarkan orang, selama itu dipakai sama orang, amalnya tetap nyambung sama saya. Diomong kayak manuk sing ora iso ngendok ya ora apa-apa. Ngomong ae kan ada gunanya. Jadi kalau ada yang bilang jangan seperti burung berkicau aja nggak ada gunanya, ada gunanya. Itu orang nggak ngerti tasawuf ya. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sanget. Niki jumateng Ibu Juroh A Nganjuk. Matur suwun sanget atas makanannya. Bah, mantap, Bang. Ikan mujair ya. Apa ikan emas ini? Kasihan santri-santri yang lagi puasa bilaruh. Sama dari Ibu Wiriati Trenggalek. Matur suwun sanget makanannya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa balas apa-apa, hanya balas doa. Semoga amal ibadah panjenengan, rezeki panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, demi Rasulullah, ketika saya diberikan sesuatu tidak saya lihat berapa harganya, terus apa bentuknya gitu, tidak. Yang saya lihat adalah perjuangannya, adalah doanya. Bayangno, Kang. Gawong ini kondisi nganjuk, gotong ini nganjuk ya. Sudah dipersiapkan masak, oh ini nanti untuk Gus Udin. Lihat perjuangannya seperti itu. Makanya kalau kita mau diberikan sesuatu sama orang, hargai pemberian itu. Kita nggak tahu bagaimana orang itu menyiapkan sesuatu untuk kita. Kita tinggal di sini enak, tinggal makan toh. Orang nyiapkan goreng gitu. Habis itu nenteng dari Nganjuk, ini nanti untuk Gus Udin gitu. Begitu perjuangannya yang luar biasa sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bah? Barakallah. Sehat nggih? Nggih. Sehat, Bah? Barakallah. Jotos iki. Mbah, aku aja dijotos ya, Mbah. Aja dijotos. Aja dijotos. Kayak dijotos. Anggotake empu. Ini pengawalnya Bung Karno ini. Alhamdulillah sampai di sini. Barakallah. Sehat, Mbah? Sehat. Alhamdulillah. Kumat. Kumate pripun? Oh, nerak-nerak ngono lah. Rodok kumat ya, Boy. Iya. Ini Mbah Gatot Sutomo ya. Siap. Sekarang sampai di Blitar, Mbah. Nggih. Alhamdulillah. Nggih, barakallah. Ini Mbah Gatot Sutomo. Pengawalnya Bung Karno, ada di Padepokan ini. Sampai di Blitar. Siap. Pula 3 harian ya, Mbah? Yes, Bintang payu, Gus. oh, siap. Utangnya akeh. Tenang-tenang gitu. Masya Allah. Siap. Siap. Mengenak sing ngakoni jadi ini tinggi masjid. Wah. Oh, siap. Pegang dulu. Nggih, sayang. Nggih, kita. Ya, didirikan dulu. Siapkan kunir, ditekan di bagian jarinya, terus minumkan dengan juga ya. Nggih, dari mana ini? Dari Pati, Jawa Tengah. Amit nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli. Ustadz siapkan dan bidara.
siramkan di kepala, terus di bagian titik kahilnya ditekan ya. Rukyah dulu. Amit gini. Dari mana ini? Saking pundi? Paling asma. Saking Caruban. Caruban. Mboten mangertos sangkan paranipun kok datang-datang. Separuh badannya ini nggak bisa bergerak. Nggih. Iya. Sampun menapa kok saged melampah. Ustaz, ini bagian kepala yang sebelah kanan malahan. Karena bagian kepala sebelah kanan yang mengatur tubuh sebelah kiri. Nanti ditekan dulu, siramkan pakai daun bidara ya. Diajani, komati, terus rambutnya dipotong kasih ke saya ya. Yan aja. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu suaminya. Iya, Kok sering kesurupan. sering kesurupan beliau. Anu nggih lajeng napa? Kupingipun medal toyanipun. Ini ada dari golongan jin ampar yang ngikutin beliau. Ini dari ilmu kalau salah. Dari ilmu atau dari pegangan yang beliau punya. Jadi nanti diputuskan dulu ya. Dirukyah dulu nggih, sedangnya. Monggo sini santri. Dari mana ini? Dari Surabaya. Surabaya namanya? Pendra. Iya. Ibu ini suruh wudhu dulu. Saat wudhunya dimandikan beliau dulu ya. Dalam? Oh iya, dirukyah dulu. Dirukyah dulu nggih. Saiki pundi, Bu? Caruban sama 2 kali ke sini. Dua kali Dulu ke sudah sini. sembuh sini kan. Sekarang di sini ada benjol. Oh, sudah sembuh dulu. Ini Iya. sakit lagi di depan. Sini sama sini. Hmm. Macam benjolan di sini di pusat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena ketampelan Ustadz. Ya, siapkan degan sama kunyit dibakar. Nanti diminumkan beliau. Ini juga sampai ke bagian kepala loh. Ya. Siap nggih? Lihat dulu. Assalamualaikum. Amit nggih. Sebentar ya Bu ya. Siapkan kunir ya. Dirukyah dulu. Ini karena ain. Dari mana ini? Namanya siapa? Siapa? Asyaf. Sudah diperiksakan ke dokter. Apa kata dokter? Katus keselio ngonten. Keselio mananya? Niku sing sebelah kiri terus yang Sini. pendarahan nggih. Insyaallah. Dipegang, dipegang. Bahan pegang dulu. Dokter mana? Ten mriku Asia. Gresik mriku Muhammadiyah. Bismillah. Ya. Kalau menurut dokter tindakan selanjutnya harus apa? Niku pengen ngegip. Dioperasi ngegip ngonten. Jatuh di mana nih? Jatuh di mana? Sepeda. Nonton beliau. Ini masih kau ikut saya dulu.